Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Waalaikumsalam. Baik. Alhamdulillah. Wisnu, sehat Wisnu? Alhamdulillah sehat, Pak. Gimana Kori? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Iwan dan Agung serta Eva dan Lis sehat-sehat semua ya. Dapat. Amin. Alhamdulillah. Baik, sebelumnya izinkan saya share screen dulu. Sudah terlihat ya? Ya, oke. Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa kita berdoa dulu. Silakan. Ada yang mau bersedia memimpin doa? Wisnu? Saya, Pak. Oh ya, silakan. Baik, kawan-kawan, untuk memulai pelajaran hari ini, mari bersama-sama kita berdoa dalam hati. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Terima kasih Wisnu untuk mimpin doanya dan semuanya semoga sehat selalu ya. Baik, hari ini kita mau melanjutkan dari yang sebelumnya, di mana kita sudah melampaui proses pengenalan untuk fotografi dasar, baik itu tentang jenis-jenis fotografinya, dan di pertemuan kedua sudah melampaui atau sudah kita pelajari tentang jenis-jenis teknik fotografi yang berkaitan dengan proses pengambilan gambarnya, penggunaan menggunakan aperture-nya, bagaimana shutter speed-nya, bagaimana ISO-nya, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita mau buktiin nih, benar nggak sih yang kita kemarin praktekin itu, bagaimana menggunakan shutter speed dan aperture? Apa iya bisa segitu berpengaruhnya sebuah shutter speed dan sebuah ISO terhadap sebuah produk atau sebuah objek di sekitar kita? Oke, hari ini kita mau lalui adalah KD tentang melakukan prosedur fotografi dasar ya. Untuk keterampilannya dan untuk pengetahuannya menerapkan prosedur fotografi dasar. Untuk IPK-nya mengkategorikan karya foto dengan berdasarkan jenis fotografi, menggunakan teknik fotografi dasar yang sesuai dengan prosedur, merencanakan pembuatan karya menggunakan aplikasi, kemudian mempresentasikan hasil foto. Dan tujuan dari pembelajaran hari ini adalah bagaimana kalian nanti bisa menghasilkan sebuah produk, menghasilkan beberapa karya foto, beberapa hasil foto berdasarkan dari skenario kita mencoba nanti penggunaan shutter speed dan juga menggunakan ISO. Pembuktian kita hari ini adalah bagaimana sebuah ISO bisa berpengaruh terhadap shutter speed. Jadi kemarin kan kita udah belajarin tuh, udah teori-teori tentang fotografinya, teori-teori tentang jenis-jenis fotografinya. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam prakteknya. Udah diunduh, yang kemarin Bapak minta aplikasinya udah diunduh ya? Yang kemarin Bapak minta untuk di aplikasi yang akan kita pakai hari ini ya? Oke. Sudah, Pak. Siap. Agung udah diunduh, Gung? Sudah, Pak. Nah, ini karena ada 2 kali pertemuan, tapi di pertemuan pertama ini kita hanya membahas satu skenario, yaitu tentang menambahkan ya. Jadi menambah bagaimana nanti proses penambahan ISO dari yang terendah sampai yang tertinggi, bagaimana hasilnya. Coba cek di LMS, Bapak sudah bagi kelompok untuk kalian. Cek di LMS-nya ya. Pembagian kelompok. Kelompok 1 ada Agung, ada Eva, ada Iwan. Kelompok 2 Wisnu dan Kori. Ya, sebelum kita lanjut praktek ISO dan aperture, ada yang mau ditanya? Mungkin yang kemarin yang masih belum paham. Ada pertanyaan? Ya, Pak. Aplikasi yang mau digunakan untuk masalah ini apa, Pak? Sama kita kerjanya sendiri-sendiri, belajarnya apa per kelompok, Pak? Terima kasih. Oke, makasih Agung. Aplikasi yang seperti kita sudah sepakati kemarin ya, kita akan pakai kamera FE5 versi Android Lite yang gratisan, dan juga nanti pengambilan gambar sih individual ya, cuma nanti dengan kolaborasi kalian akan menganalisis di LK yang sudah Bapak sediakan di LMS. Jadi prinsipnya mengambil gambarnya sendiri, tapi hasilnya adalah kolaborasi kelompok untuk menganalisanya nanti. Oke, begitu. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanya? Mau bertanya, Pak. Oh ya. Jadi kelompoknya dari satu kelompok berapa orang, Pak, tadi? Kalau kelompok 1 Eva tadi ya, kelompok 1 Eva ada 3 orang, kelompok 2 orang. Eva dengan Agung dan Iwan. Oh iya, Pak. Oke, kita langsung aja ya.
Silakan buka LMS-nya, masuk ke link sumber. Kalau sudah masuk ke link sumber, Bapak paparkan dulu. Nah, ini materinya masuk ke menambah kecerahan gambar. Sebelum masuk ke materi kecerahan gambar, saya mengingatkan kembali yang namanya shutter speed itu buat kecepatan ranah ya. Jadi memfreeze, membekukan gambar. Nah, ini yang akan kita gunakan, shutter speed dan juga ya. Sama shutter speed itu untuk kecepatannya, kemudian ISO. Jadi kalian bisa lihat 1/2, 1/4, ini mengingatkan kembali aja yang kemarin, sampai 1/500, antara 1/2 sampai 1/500 itu lebih terang yang mana. Nah ini akan berdampak pada ISO. 800 ke 25.600 ini akan melihat kan bayangannya ya, pembedanya, cahayanya di satu tempat yang sama. Cahaya akan masuk, akan berbeda ditangkapnya. Semakin rendah, semakin gelap. Apa ya benar gitu? Ya kan? Oke, ini skenarionya. Skenarionya pertama, membuka aplikasi. Silakan dibuka aplikasinya semua. Sudah? Lilis, sudah Lilis? Oke, Iwan sudah ya? Oke, sekarang seperti sesuai dengan skenario yang tampak di layar. Oke, kamu semuanya memposisikan diri sesuai dengan pembagian tugasnya tadi. Silakan mengambil gambar sesuai dengan ISO dan shutter speed-nya. Oke, Bapak tunggu sekitar 5 menit ya. Silakan ngambil sebuah objek. Bahan objeknya ada di link sumber. Oke, sambil mengambil objek, kalau di hasil akhir, kalau jawabannya makin terang, artinya proses percobaan kita berhasil nih, bahwa memang ternyata begini. Oke, sudah? Sudah dapat objeknya? Oke, sekarang kita mau lihat nih hasil perburuannya nih. Bagaimana hasil buruannya? Oke, boleh silakan dimulai dari Eva dulu kali ya. Eva udah selesai berburunya? Belum Pak, belum dapet nih Pak. Belum. Ya. Yang lain dulu ya Pak. Oke. Wisnu gimana? Belum? Oke, masih ditunggu. Di LMS sudah ada ya. Nanti sekalian masuk ke link LKPD-nya. Atau ada yang perlu diperjelaskan lagi? Jika ada yang kesulitan. Agung sudah, Agung? Kelompoknya Agung sudah? Belum? Kelompok Agung belum? Kelompoknya Wisnu bagaimana? Oke, sebentar. Saya cek LMS-nya dulu ya. Saya share screen dulu ya. Maaf. Kita lihat hasil dari kelompok 1. Oke, kelompok 1 mungkin bisa dijelaskan, silakan. Ini hasil perburuannya ya. Ya. Ya, baik Pak. Saya dari kelompok 1 ya Pak. Ya. Oke, dari hasil yang sudah diambil untuk di kelompok 1, ada hasil-hasilnya ini Pak, di punyanya Agung dengan 1 aperture berarti Pak ya, 1/50, kemudian dengan hasilnya lebih gelap. Kemudian kalau punya saya 1/50, hasilnya sedikit lebih terang. Nah, kemudian kalau ditinggikan lagi, ISO-nya menjadi 1000, dia bisa lebih terang lagi. Jadi berdasarkan gambar tersebut, analisanya adalah terbukti pada gambar pertama dengan shutter speed 1/50 menggunakan ISO 100, hasilnya sangat gelap, sulit menangkap ada gambar apa di dalamnya. Nah, untuk gambar kedua, setelah ISO kami naikkan, terlihat sudah mulai ada cahaya yang membentuk benda di dalamnya. Walaupun masih terlihat gelap, tetapi sudah ada cahaya. Nah, di objek di gambar ketiga sudah berangsur tampak jelas, walaupun masih banyak noise atau gangguan terutama cahaya. Jadi kesimpulannya adalah, dengan menggunakan shutter speed yang sama, tetapi menggunakan ISO yang berbeda, ternyata ISO dapat memiliki peran untuk menjadikan sebuah objek menjadi jelas atau terlihat. Sekian Pak analisa dari kelompok 1. Siap. Oke, good. Luar biasa.
Mantap. Oke, tadi luar biasa dari kelompok 1. Sekarang kita coba di kelompok 2 ya, sebagai pembanding. Oke, kelompok 2. Saya share screen dulu kelompok 2. Silakan dipaparkan kelompok 2. Nah, baiklah, ini hasil jadi kami mencari gambar, hasilnya diperoleh. Gambar ini yang pertama 1/50 dengan 1250. Lalu yang berikutnya 1/50 dengan atas 1600. Nah, hasil analisanya pada gambar 1, shutter speed-nya 1/50 dan ISO 1250. Hasil gambar nampak jelas walaupun masih ada sedikit noise. Sedangkan pada gambar 2 dengan shutter speed yang sama, kami naikkan 1 tingkat ISO menjadi 1600. Ternyata hasilnya menjadi semakin jelas. Itu Pak. Oke, siap. Good juga, keren juga, bagus juga. Jadi dari hasil perburuannya ternyata kira-kira gimana? Terbukti nggak? Apakah terbukti bahwa menaikkan ISO menjadi menjadi bertambah cahaya dan menjadi terang sebuah objek? Terbukti ya? Iya Pak, terbukti. Oke. Nah, ada tanggapan dari hasil praktik kita ini, baik dari shutter speed tetap ya, tidak dirubah 1/50, hanya kita bermain di ISO aja. Mungkin pertemuan berikutnya nanti nih, pertemuan besok kita coba kurangin. Ini tadi kan nambah nih, menambah. Nah, kalau berkurang bagaimana hasilnya? Oke. Jadi kesimpulannya hari ini, alhamdulillah ternyata sebuah ISO bisa menangkap sebuah kepekatan cahaya, menangkap cahaya. Ketika dia berangsur nilainya tinggi, maka cahaya yang di luaran, di sekitaran, secara sensitif akan ditarik lebih banyak lagi, seiring dengan besarnya angka dari ISO. Seperti itu ya, anak-anak ya. Jadi kalian harus jeli, semakin tinggi, makin banyak cahaya yang diterima, karena makin pekat. Demikian pertemuan kita di kesempatan hari ini. Insya Allah kita sambung lagi besok dengan permasalahan skenario yang berbeda lah. Terima kasih, sampai ketemu. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Semoga hari ini menjadi hari yang terbaik buat kita semua. Oke, Iwan mungkin dipimpin doa penutupnya.